Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimanakah penjelasan cara tugas kalian pada buku LKS ya. Silakan dibuka halamannya. Halaman 14 ini yang akan menjadi tugas kalian setelah kalian melihat video tentang materi bentuk ilmiah atau notasi ilmiah atau bentuk baku ya. Setelah mempelajarinya, silahkan kalian mengerjakan halaman 14. Yang pertama adalah saya akan jelaskan untuk soal yang nomor 1. Kamu lihat soal nomor 1 adalah nyatakan notasi ilmiah berikut dalam bentuk biasa. Jadi caranya ini sama dengan yang dicontoh. Dicontoh sudah jelas ya. Jadi yang pertama adalah kamu harus melihat, nah ini pangkatnya ini. Jadi pangkatnya ini positif atau negatif. Jadi kalau pangkat positif berarti dia komanya ini nanti akan maju ya, mundur atau malah maju. Jadi dilihat pangkat positif atau pangkat negatif. Sudah saya jelaskan di video materi. Ini tidak perlu saya beri contoh karena sudah jelas. Untuk yang kedua, tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. Nah, ini juga sudah saya tuliskan di contoh. Jadi, apa yang menyebabkan pangkat dalam penulisan notasi ilmiah, pangkat itu negatif, dan apa yang menyebabkan pangkat positif? Apakah dia yang desimal atau apakah yang dia angka asli atau angkanya utuh? Ya, jadi itu yang menyebabkan menjadi pangkat positif maupun pangkat negatif. Untuk komanya silahkan kamu tuliskan bentuk notasi ilmiah atau bentuk bakunya sampai satuannya. Jadi angka 1. Jadi paling depan angkanya 1 ya. Dicontoh. Jadi seperti ini. Ini kan yang depan kan angkanya cuma satu angka, 13,45. Berarti berhentinya sampai yang depan angka satuan. Jadi angka 1. Bukan 34,5 atau 345, bukan. Silakan berhenti sampai 3, jadi yang depan ini angka 1. Ini jadi angkanya satuan, angkanya satuan. Jadi yang ini juga seperti itu. Silakan kamu hitung angkanya ini sampai angka satuannya paling depan ya. Bukan puluhan maupun ratusan, bukan ya. Silakan dirubah seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 3, sederhanakan dalam tulisan operasi perkalian berikut dalam bentuk baku. Nah, ini sekalian suruh menyederhanakan. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini hampir sama dengan materi berikutnya, yaitu bilangan berpangkat. Jadi pakai pedoman itu. Kalau ketemu bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal kita hitung ya. Jadi angka dikalikan dengan angka, pangkat dihitung dengan pangkat. Saya berikan contoh misalnya seperti ini. 2 kali 10 pangkat 2 dikali 3 kali 10 pangkat min 3. Jadi caranya adalah angka kalian kalikan dengan angka, pangkat kalian hitung dengan pangkat. Jadi ini kamu kalikan, ini kamu hitung. Jadi berapa? 2 kali 3. Jadi 2 kali 3 dikali 10, pangkatnya berapa? Pangkatnya kamu tulis pakai pedoman perpangkatan. Kalau basisnya sama, berarti 10 itu 10 sama, berarti tinggal pangkatnya saja yang dihitung. Kalau dikali, berarti pangkatnya dijumlah, berarti 2 ditambah negatif 3. Nah, seperti ini, ya kan? Kemudian, 2 kali 3 berapa? 6 dikali 10 pangkat berapa hasilnya? 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 1. Berarti 10 pangkat negatif 1. Selesai. Seperti ini. Contoh yang kedua adalah misalnya ada seperti ini. Jadi cukup kamu kalikan saja ya, angkanya ada angka dengan angka, pangkat dengan pangkat ya, seperti ini. Jadi 2,5 dikalikan 5 dikali 10-nya pangkat berapa? Ingat dikali berarti dijumlah, negatif 3 ditambah negatif 4. Nah, seperti ini ya. Jadi 2,5 dikali 5 hasilnya berapa? 1, 2,5 dikali 10 pangkat negatif 3 ditambah negatif 4 negatif 7. Selesai. Bu, kalau misalnya komanya itu dibuat ke depan, berarti ini dibuat satuannya. Yang depan cuma tinggalkan satu angka. Berarti ya tinggal kita geser ke depan. 1, berarti di sini berarti 1,25
karena ini ada tambahan geser 1, berarti 10-nya pangkat negatif 8, berarti tambah 1 karena komanya negatifnya negatif untuk koma desimal ini maju jatuh. Nah, seperti ini ya, itu contohnya. Selanjutnya, contoh yang nomor 4, sederhanakan dan tuliskan operasi perkalian berikut dalam bentuk baku. Jadi ini kamu suruh hitung yang A, jadi yang A dan yang B ini kamu suruh hitung. Ya, angka kamu bagi dengan angka, pangkat kamu bagi dengan pangkat. Ya, seperti itu. Saya berikan contoh. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Misalnya 1,25 dikali 10 pangkat 5. Ya, 10 pangkat 5 per 5 kali 10 pangkat 2. Caranya adalah angka kita hitung dengan angka, pangkat kita hitung dengan pangkat. Ingat, kalau perkalian pangkat itu dijumlah. Ya, kalau pembagian berarti pangkat dikurangi. Berarti 125 dibagi 5 hasilnya berapa? 0,25 dikali 10 pangkat 5 dikurangi 2. Seperti ini. Berarti 0,25 dikali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 ini bisa disederhanakan. Bu, sampai sini boleh? Boleh. Tapi kalau kamu mau lebih menyederhanakan lagi, silahkan. Misal, ini kan ada pangkat 3. Ya, misal seperti ini, berarti kita rubah ini saya buat menjadi tidak desimal. Jadi coba buat utuh. Saya mundurkan 1 komanya di sini, berarti 2,5 kali 10 pangkat min 1. Ingat ini desimal ya, ini koma. Nah, kemudian yang belakang ini tetap, baru ini kita hitung, berarti 2,5 dikali 10 pangkat min 1 ditambah 3, berarti 2,5 dikali 10 pangkat 2. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Jadi ini kita pecah, kita buat pangkatnya. Jadi kita buat 10 pangkatnya. Ini kan dibuat mundur, jadi pangkatnya negatif karena dia asalnya desimal. Berarti saya buat mundur menjadi angkanya utuh seperti ini, 2,5 mundur 1, berarti 10 pangkat min 1. Kemudian ini basisnya sama, bisa dihitung, kemudian hasilnya ini. Jadi 2,5 kali 10 pangkat 2. Selanjutnya adalah soal yang nomor 5. Cahaya merambat dalam medium hampa udara dengan kecepatan sekitar 289 juta meter per detik. Tuliskan bentuk baku kecepatan cahaya tersebut. Jadi 289 juta kamu tuliskan dalam bentuk bakunya itu berapa ya. Silakan dibuat sampai angka paling depan adalah angkanya cuma satu angka. Jadi 2,89. Silakan kamu buat seperti itu. Jadi 10-nya pangkat berapa ya, lompatnya berapa kali sampai 2 koma ya, komanya berada antara 2 dan 8. Jadi sisakan hanya satu angka di depan koma. Oke, silakan mengerjakan. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.